Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari beberapa fakta menarik yang jarang orang ketahui dari Presiden yang ketiga, B.J. Habibie. Berikut videonya. Nama B.J. Habibie tak asing lagi bagi rakyat Indonesia, bahkan dunia internasional. Presiden ketiga Republik Indonesia ini tak hanya dikenal sebagai mantan presiden, namun juga dikenal karena karya-karyanya. Bernama lengkap Fakhrudin Yusuf Habibie, sosok yang akrab dipanggil Eyang ini juga merupakan ilmuwan yang sangat mumpuni. Berikut fakta-fakta mengenai Eyang Habibie. Yang pertama, pendidikan. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia dikenal memiliki kemampuan yang menonjol dibandingkan anak-anak seusianya. B.J. Habibie sangat gemar membaca dan menunggang kuda saat masih kecil. Anak keempat dari 8 bersaudara itu pernah menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan studinya di Rhein-Westphalia Technische Hochschule Jerman. Ia mengambil studi teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang. Yang kedua, kuliah sambil bekerja. B.J. Habibie menjalani kuliah sambil bekerja. Ia pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm, perusahaan penerbangan yang terletak di Hamburg, Jerman. Kerja keras dan prestasi B.J. Habibie pun sempat mendapatkan sorotan dari Presiden Soeharto. Presiden Soeharto kemudian memintanya untuk pulang pada tahun 1973. Setahun kemudian, Presiden Soeharto memerintahkan B.J. Habibie untuk memimpin perkembangan industri di Indonesia. Yang ketiga, Habibie punya gelar yang sangat panjang. Menempuh pendidikan di dalam dan di luar negeri, Habibie punya nama dan gelar yang cukup panjang. Jika dituliskan nama lengkap beserta gelarnya akan menjadi Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mult Fakhrudin Yusuf Habibie. Habibie menempuh pendidikan strata satunya di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Bandung, Jawa Barat. Usai menyelesaikan pendidikan SMA di Government Middlebury School, dengan mendapat beasiswa dari pemerintah yang kala itu dipimpin Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Habibie mudah melanjutkan pendidikannya ke Jerman. Yang keempat, ditunjuk menjadi menteri. Karir B.J. Habibie semakin melambung setelah mendapatkan mandat dari Presiden Soeharto. Habibie ditunjuk menjadi CEO di Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Setelah itu, ia pun dipercaya menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi di tahun 1978. Ia menjadi pemimpin proyek pesawat pertama buatan Indonesia bernama N250 Gatot Kaca. Sayangnya, IPTN kemudian ditutup oleh Presiden Soeharto lantaran adanya krisis moneter pada saat itu. Yang kelima, menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah dipercaya sebagai menteri, B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Kabinet Pembangunan 7 pada 14 Maret 1998. 2 bulan kemudian, Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Habibie membentuk kabinet baru. Kabinet itu diharapkan mampu menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca reformasi. Habibie pun membebaskan masyarakat menyuarakan opini mereka di publik. Partai politik yang juga mulai banyak bermunculan di era kepemimpinannya. Era kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 20 Oktober 1999. Yang keenam, penghargaan. Semasa hidupnya, B.J. Habibie telah mengantongi sejumlah penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Habibie pernah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adik Pradana Republik Indonesia dan Satya Lencana Widya Sista, Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di tahun 1982. Namanya juga tercatat di daftar 10 tokoh terkemuka dalam bidang penerbangan di majalah Aviation International News Amerika Serikat pada tahun 1985. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan dari luar negeri seperti Cavalier di Grand Cross Republik Italia 1986, Grand Cross of the Aeronautical Merit Republik Chili 1985, dan masih banyak lainnya. Itulah beberapa fakta menarik dari Presiden Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie. Semoga dari kecerdasan beliau memberikan motivasi untuk kita dalam membangun negara tercinta Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.